Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, makasih ya udah balik lagi ke channel ini dan klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel ini biar kita semakin semangat buat cerita-cerita ini. Oke guys? Nah langsung aja ya guys. Kembali lagi nih, kita mau ngebahas tentang pengalaman mistis seseorang yang dia alamin ketika dia melewati sebuah jalan dan jalan tersebut adalah berupa jalan alas alias jalan hutan guys. Kemarin kan kita udah ngebahas tuh jalan-jalan juga. Nah ini masih ada cerita-cerita yang dialami oleh orang-orang atau komentar-komentar yang dialami dia pernah mengalami hal mistis. Makanya mau aku abisin. Jadi videonya ada beberapa komentar ya di dalam satu video ini guys. Jadi jangan kalian skip videonya, kita dengarkan sampai habis pengalaman orang-orang ini. Oke? Langsung aja ke videonya. Check it out. Nah ini cerita yang pertama ya, ayo kita baca ya guys ya. Saya pernah mengalami kejadian aneh juga di alas, tapi alasnya alas Saradan, Jawa Timur guys. Sekitar tahun 2008-an, lumayan lama juga ya guys ya. Saya naik mobil sama keluarga, arah mau ke SBY katanya guys, Surabaya berarti ya guys. Posisi ayah saya yang nyetir mobil, yang nyetir ayahnya guys. Pas lewatin alas Saradan sekitar jam 12:30 malaman. Udah agak larut malam banget ya guys. Nah pas sampai di tengah-tengah alas guys, tiba-tiba aja hawanya gelap. Itu berarti cuma ditemani dengan penerangan lampu mobil mungkin gitu ya guys. Jadi tapi entah kenapa kok kayak semakin redup gitu tuh mobil mungkin ya. Jadi kayak mendukung suasananya makin gelap gitu guys. Dan kendaraan sepi banget dan mataku serasa ngantuk banget padahal baru aja habis tidur. Jadi ketika dia di jalan itu tiba-tiba ngantuk padahal dia baru tidur nih. Dan tiba-tiba gue kayak setengah sadar gitu, kayak denger suara-suara rame banget kayak pasar malam. Jadi dia kebangun gara-gara denger suara rame-rame nih guys. Kayaknya ada 15 menitan. Dan setelah itu tiba-tiba aku udah sadar dan gak ngantuk lagi. Kita udah ada di Jombrang. Tiba-tiba udah ada di Jombrang nih guys. Entah daerah mana katanya guys. Dan anehnya lagi ayah saya juga baru nyadar juga kok bisa tiba-tiba udah di Jombrang. Tapi entah kesasar daerah mana, soalnya sepi banget karena bukan jalur luar kota guys. Ingat, dia itu gak sadar tiba-tiba udah di Jombrang. Dan yang anehnya ayahnya juga gak sadar guys. Kan jadi kayak makin aneh kan. Dan dari situ kita berdua baru nyadar ada kejadian aneh-aneh. Kalau abis dari ngelewatin Saradan, kayak mobil jalan sendiri katanya guys. Mobilnya jalan sendiri. Entah kemana, karena nggak mungkin nyampe ke Jombang secepat itu katanya guys. Dan arahnya juga nggak jelas keluar dari jalur jalan provinsi. Yang seharusnya akhirnya dengan tenang kita puter balik ke jalan besar yang seharusnya. Dan akhirnya kita mampir ke warung kopi. Jadi dia ngerasa kayak keluar jalur yang seharusnya dia lewatin, tapi ini enggak gitu guys. Banyak-banyak berdoa di jalan guys katanya gitu. Dia ingetin kita untuk terus berdoa. Nah pernah gak sih kalian dengerin cerita yang hal-hal kayak gitu guys? Sebelumnya aku juga pernah nih denger cerita hal kayak gitu ya. Yang katanya dia jalan, terus jalannya itu kok nyasar gitu. Dan dia ngerasanya bukan jalan ini tapi tiba-tiba udah ada di sini dan jalannya itu asing, tempatnya juga asing. Di video-video aku juga kalian boleh cek nih ya, video-video aku yang sebelumnya pernah ada tukang ojek yang dia itu nganterin penumpang yang ternyata penumpangnya itu tidak dia antarkan ke jalur yang semestinya. Dia pun merasa bahwa jalan tersebut kok kayak jalan yang asing. Pernah gak sih kalian dengerin hal-hal yang kayak gitu? Dan ternyata pernah ada juga nih yang ngalamin hal itu di sebuah alas. Nah ini salah satu komentarnya guys. Kalau kalian pernah dengar coba komentar ya guys. Dan jangan sampai lah ya kita pernah ngalamin hal yang seperti itu ya guys ya. Kita di jalan jalur kita aja kita udah capek, ini kok bisa ada tiba-tiba di jalur yang berbeda ya guys. Nah kita lanjut ya ke cerita selanjutnya aja ya. Oke kita skip cerita tadi, lanjut ke cerita selanjutnya. Nih kita baca ya guys. Pernah 10 tahun yang lalu
lewat alas roban dengan mobil pribadi katanya guys. Lagi asik melaju, tiba-tiba mobil kami seperti ditabrak sesuatu karena ada suara bruk. Jadi lagi anteng jalan, tiba-tiba bruk kayak nabrak. Panik dong pastinya di saat itu nggak sih guys? Di luar mobil katanya. Posisinya percis di dekat spion mobil sebelah kanan. Kalian bayangin aja lah ya. Jadi kayak ada yang nabrak, entah menabrak mobil dia, entah mobil dia kayak nabrak sesuatu, tapi posisinya itu di sebelah kanan kaca spion ya guys. Lalu kami meneruskan perjalanan katanya guys. Di rumah baru ngeh kalau ada bekas 3 goresan panjang sejajar seperti cakaran kuku yang sangat tajam di bodi mobil dekat spion sebelah kanan katanya guys. Wallahu alam katanya guys. Kejadian apa yang menimpa kami ketika melewati alas roban saat itu guys. Jadi dia heran, ini kok tiba-tiba di rumah, heran kok ada 3 garisan. Kalau ini kena sesuatu kayu atau apapun, mereka itu di tengah jalan loh. Kayu kok bisa kena kayu? Kayu dari mana kalau itu di tengah jalan gitu kan. Terus posisinya kalau itu kayu guys, kenapa itu pas di atas kayak deket kaca spion kan. Jadi kenapa nggak di bawah, bagiannya itu bawah gitu. Kalau kena kayu ini kok di atasnya gitu kan, deket pintunya. Terus kenapa harus 3 garisan gitu, terus kayak kuku gitu narik dan garisannya sama sesuai. Di situ bener-bener aneh ya. Aduh, harus banyak-banyak berdoa sih ya kita selama di jalan. Lanjut kita ke cerita selanjutnya guys ya. Suami aku 3 hari sekali keluar kota ambil buah melewati 5 kabupaten. Pernah sekali dia cerita tengah malam tiba-tiba kendaraannya mogok guys. Mogok di tengah malam. Oh, aduh, menyeramkan sekali. Deket sebuah sungai. Aduh, makin nambah kehororannya. Di situ ada pohon gede di sungai itu. Dah deh, jangan mikir yang aneh-aneh deh ketika kita lagi berhenti kayak gitu ya guys ya. Dia ngelihat di pucuk pohon ada perempuan baju putih bertengger macam burung. Masuk akal nggak sih siapa cewek bisa naik pohon setinggi itu? Jadi kayak burung nengger di atas pohon. Nggak mungkin kan kalau dia burung tapi itu cewek. Dia jelas-jelas dia nggak cewek. Dan ngapain cewek di atas pohon sebesar itu di malam-malam, tengah malam, dan di atas apa kata dia tadi, air sungai guys. Oh MG, ngapain tuh cewek? Gaje banget kan. Aduh. Lanjut. Setinggi itu selain Mbak Kunti. Dia perjelas guys, selain daripada Mbak Kunti katanya guys. Dia bilang, aku mau kerja, dunia kita nggak sama, tolong jangan ganggu. Akhirnya suaminya ngomong kayak gitu guys. Masih sempet berani ngomong ya guys ya, demi mencari nafkah guys. Dia jadi lebih takut untuk nggak dapat nafkah daripada takut sama Mbak Kunti guys. Oh luar biasa nih, pencari nafkah yang luar biasa. Untung cuman diliatin beberapa menit tuh mbak ngilang. Mbaknya itu ngilang guys, nggak tahu tuh mbaknya kemana, nyuci baju dulu kali ya di kali. Biasa kalau suami mau berangkat selalu ku siapin baju ganti dan alat sholat. Selalu ku ingetkan harus berhenti saat masuk waktu sholat. Nih bagus banget nih istrinya nih. Contoh istri-istri soleha guys. Jangan lupa sholawat. Dan juga tiap habis sholat selalu ku bacakan sholawat mohon agar dia selamat pulang pergi. Sekarang selalu diajak sopir biar ada teman dan gak capek katanya guys. Hal gaib itu emang ada, percaya nggak percaya, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah guys. Jadi semenjak dari kejadian hal tersebut, dia juga punya perasaan takut ya guys, manusiawi lah ya. Akhirnya sejak saat itu dia bawa sopir pengganti lah ya. Mungkin dia kondisinya juga kan lelah. Nah kondisi lelah itu membuat imun kita lemah. Akhirnya makhluk-makhluk astral itu makin mudah menggoda ya guys ya. Itu konon katanya gitu. Percaya gak sih kalian hal-hal yang kayak gitu guys? Kalau kita semakin lemah, itu sih makhluk-makhluk astral itu makin bisa masuk untuk ngegoda kita guys ya. Aku sering banget denger hal-hal yang kayak gitu, katanya gitu sih ya. Jadi terus kuatkan iman kalian, jaga imun tubuh, jangan pernah lemah ya guys. Apalagi ketika kalian berjuang dan bekerja. Oke, nah itulah 3 cerita yang kita bahas di satu video ini. Pengalaman orang-orang selama dia berjalan di alas ya guys ya, alias di hutan ya.
Buat kalian yang punya cerita atau pengalaman yang sama, boleh dibagiin di channel ini atau langsung ke Gmail kita. Oke, kita tunggu ya guys. Terima kasih udah mendengarkan video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.